Makan. Tolong sudah menuju ke tenda kegiatan. Nanti pun ya. Tes. Tes. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita menyaksikan kampanye umum terbatas oleh Bapak Sulaiman Singh yang dilaksanakan di Desa Delolong, yang hari ini alhamdulillah semuanya hadir yang telah menempati kursi yang sudah disiapkan oleh relawan Desa Delolong. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-Bapak sekalian, yang kursinya masih kosong, silakan ditempati. Ayo, yang dari belakang jangan duduk di atas pagar. Mohon maaf, adik-adik sekalian, Bapak-Bapak sekalian. Ayo menuju ke tempat kegiatan di tempat tenda di kursi yang sudah disiapkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor periode 2019-2024. Dalam hal ini caleg anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2024-2029 pada Dapil 5 Kecamatan Abal, Pulau Pura, dan Kecamatan Kebola. Yang kami hormati Bapak orang tua sesepuh adat Desa Delolong yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ismail Arkian yang telah bersama Bapak Sulaiman Singh. Yang kami hormati keluarga besar dari seluruh relawan Desa Delolong, mulai dari Alila sampai kepada keluarga besar Desa Delolong. Alhamdulillah wa syukurillah wal haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji Tuhan, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perizinannya, atas kesempatannya, atas perlindungannya, sehingga pada kesempatan hari ini kita hadir dalam rangka mengikuti kegiatan kampanye umum terbatas yang dilaksanakan oleh Bapak Sulaiman Singh, caleg anggota DPRD Dapil 5 Kecamatan Abal, Pulau Pura, dan Kecamatan Kebola. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, sebelum saya menyalakan mic ini kepada Bapak Sulaiman Singh sebagai orasi politik kampanye pada hari ini, perlu juga saya menyampaikan kepada masyarakat Desa Delolong dan keluarga besar Dapil 5, mulai dari Kebola, Pulau Pura, dan Kecamatan Abal. Perlu saya sampaikan bahwa
Bapak S2 telah memiliki banyak bukti di Desa Dumolong. Yang pertama adalah jalan lingkar Desa Dumolong. Kita berikan aplaus untuk Bapak S2. Yang kedua, Bapak S2 juga punya andil, yaitu Bapak S2 telah memberikan infrastruktur berupa setapak keliling Desa Dumolong, mulai dari Bufaita sampai pada Lebang. Bapak S2 juga telah memberikan 2 sumur bor yang ada di Desa Dumolong. Satu berada di Desa Dumolong, satu berada di Kompleks Kampung Tengah. Bapak S2 juga telah memiliki kepedulian terhadap masyarakat Dumolong dalam bentuk meningkatkan usaha, yakni satu orang diberikan satu modal usaha sebesar 5 juta rupiah. Kita berikan aplaus untuk bangsa. Bapak S2 juga telah memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang pengangguran memiliki keahlian. Yang pertama, Bapak S2 telah memberikan alat tukang kepada masyarakat yang memiliki keahlian. Bapak S2 juga telah memberikan alat-alat perbengkelan bagi adik-adik yang memiliki keahlian, yakni bisa tambal ban dan sebagainya. Beliau memberikan alat-alat perbengkelan terhadap masyarakat Desa Dumolong. Perlu juga saya sampaikan kepada Bapak dan sekalian bahwa Bapak S2 juga memiliki kepedulian khususnya di Desa Dumolong terhadap pendidikan. Pendidikan beliau memperhatikan. Yang pertama, beliau juga memiliki kepedulian terhadap madrasah, yakni telah memberikan mebelah 3 ruang, yakni MA Darul Falah Dumolong. Yang kedua, beliau juga memberikan laptop kepada masing-masing guru dan infokus untuk MA Darul Falah Dumolong. Hal ini membuktikan bahwa Bapak S2 adalah milik orang Dumolong. Sehingga ini yang perlu saya sampaikan. Begitu pula ada laporan masyarakat bahwa ada banjir turun dari atas, ada laporan, sehingga Bapak S2 mengeksekusikan, yakni dengan tembok penahan tanah yang kompleksnya ada di Telan Serang. Ada sekitar 200-an sampai 400-an meter. Kita berikan aplaus untuk Bapak Sulaiman Singh. Inilah DPR milik orang Alor, bukan milik orang Ternate, bukan milik orang Pulau Buaya, tapi DPR milik orang Alor. Dia memperhatikan seluruh masyarakat Alor tanpa memandang suku, agama, ras, tanpa memandang dapil 1, dapil 2, dan dapil 3. Inilah sepak terjang dari Bapak S2. Hari ini saya perlu sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa kata Bapak Aman Joboh, orang yang paling cerdas, orang yang berbudi baik terhadap masyarakat Alor, orang yang memberi pekerti terhadap masyarakat Alor, hanya satu orang, yaitu Bapak Sulaiman Singh. Karena beliau memiliki kepedulian, maka beliau punya statement yang terakhir beliau ketika dia melepaskan jabatan sebagai Bupati Alor. Beliau hanya titipkan kepada kami, masyarakat Dapil 5, beliau yang layak menjadi pengganti saya untuk menjadi Bupati Alor pada tahun 2024-2029 adalah Bapak Sulaiman Singh. Itulah pernyataan statement dari tokoh-tokoh Alor yang menyatakan secara ikhlas, secara jujur kepada masyarakat Dumolong bahwa yang layak untuk menggantikan posisi calon Bupati Alor adalah Bapak Sulaiman Singh SH. Perlu juga saya sampaikan kepada kesempatan pada hari ini Bapak semuanya bahwa Bapak Sulaiman Singh memiliki peningkatan suara pada tahun 2009. Yang pertama perdana, dia hanya memperoleh suara 697. Pada tahun 2009 beliau hanya memiliki beberapa desa pembinaan. Sehingga pada tahun 2014 dia meningkat menjadi tambahan desa pembinaan, sehingga suara meningkat menjadi 1.114 suara untuk tahun 2014. Tahun 2019 beliau memiliki suara meningkat dari 1.114 secara individu, beliau meningkat suaranya menjadi 1.498. Kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa tahun 2019 itu perolehan suara 1.498. Ada 10 kampung yang nol. Yang pertama, Kampung Halibang. Itu adalah kampung yang penduduknya terbesar di situ, hanya memperoleh 0 suara. Lalu yang berikutnya, Kampung Otsai. Itu hanya 0 suara. Kampung Desa Alina hanya 0 suara. Kampung Kokar hanya 0 suara. Pura Selatan 0 suara.
Pura Utara 0 suara, Desa Maru 0 suara. Hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita sudah masuk semuanya, maka perolehan 1458 pasti dia akan meningkat. Pasti dia akan meningkat 2000 sekian jika ditambahkan 4 orang. Maka pastinya suara menjadi 3000. Jika dibagi 3 menjadi 1000, dibagi 2 menjadi 1500, maka Golkar pasti di dapil 5 memperoleh 2 kursi. Ya, hidup Golkar, hidup Golkar, hidup Golkar. Bang S2 menang, Bang S2 menang, Bang S2 menang. Kesempatan yang berikutnya, orasi politik kampanye oleh Bapak kita Sulaiman Syekh. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa atas semua berkat, rahmat dan nikmat yang sampai dengan detik ini masih kita nikmati, terutama menyangkut dengan nikmat panjang usia dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan satu aturan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu, yakni kampanye tertutup, kampanye terbatas dan dialogis, ya. Artinya terbatas saja dan nanti ada dialogisnya. Jadi tidak semata-mata berkampanye satu arah, tapi kampanye ini dia akan berjalan 2 arah. Saya menyampaikan orasi politik, kemudian nanti ada tanggapan dan terjadi satu dialog. Di situ dimaksudkan sehingga ada semacam satu pengenalan yang lebih jelas antara masyarakat yang mempunyai hak pemilih dengan orang yang akan dititipkan hak suaranya menjadi amanah, menjadi anggota DPRD nantinya. Bapak Ibu semuanya, tadi Pak Alan sudah sedikit menyampaikan mengenai profil dan kerja saya selama 5 tahun. Bahkan mungkin sekarang sudah menjelang 15 tahun saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Alor. Jadi kalau kali ini saya sudah beri 3 kali periode menjadi anggota DPRD. Sekarang masuk pada periode yang keempat, ya. Ini sudah masuk pada periode yang keempat. Sebenarnya saya juga pengen untuk meningkatkan menjadi mungkin DPRD provinsi dan lain-lain. Tetapi untuk masuk sebagai caleg itu jadi anggota partai di bawah otoritas partai yang menentukan, bukan kita yang mau. Ya, oh kita masuk partai terus kita bilang saya masuk partai tapi saya mau ikut calegnya hanya provinsi atau saya mau DPR RI saja, bukan itu. Kita masuk di partai yang menugaskan kita mau ikut DPRD provinsi kabupaten, provinsi atau DPR, tidak asal maunya. Ya, tidak asal maunya. Jadi keumpamanya dikasih ke DPRD kabupaten karena dilihat dari kapasitas dan pergerakannya, partai masih membutuhkan yang bersangkutan berjuang di tingkat DPRD kabupaten. Kenapa? Di situ menyangkut dengan kepercayaan masyarakat untuk memberikan hak suaranya dan memberikan kursi kepercayaan kepada partai yang bersangkutan. Jadi kalau orang mau berjuang tentunya orang juga latih, pasukannya itu harus dilatih, diberikan beberapa pengetahuan yang cukup tentang keahlian untuk maju pada medan perjuangan tersebut. Tidak mungkin seorang itu disuruh berjuang masuk dalam satu medan perjuangan tertentu tanpa diberikan pengetahuan, pemahaman, modal yang cukup untuk masuk ke sana. Ya, saya kasih tahu bahwa anggota DPRD kelak bila dalam pencalekan ini lolos kemudian menjadi anggota DPRD, kita perlu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat di dalam masuk dalam kotak suara itu
itu tidak salah untuk dalam memilih. Bapak Ibu semuanya, di Dapil 5 ini tersedia 5 kursi dan pemilihnya kurang lebih 30.000. Ada 3 kecamatan yang tergabung dalam Dapil 5 ini. Kecamatan Alor Barat Laut, Pura, dan baru muncul gabung kembali yakni Kebola. Di Abal ini kurang lebih ada 18 ribuan suara. Ditambah dengan Pura kurang lebih ada 5 ribuan suara. Tambah lagi dengan Kebola hampir 4 ribuan suara. Jadi 4.000, 9.000 tambah dengan 18.000 sehingga hampir 30 ribuan suara. Dari 30 ribuan suara ini akan memilih caleg yang kurang lebih 18 partai dan masing-masing 5 sekitar 90-an caleg, kemudian akan lolos hanya 5 orang yang menyediakan kursi 5 duduk di DPRD Kabupaten Alor. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak bisa bayangkan hasil seleksi dari 30.000 orang itu akan lahir hanya 5. Dari 30.000 orang Dapil 5 itu ada 90-an orang yang terseleksi menjadi caleg. Dari 90-an orang dari 30 ribuan orang sebagai caleg itu, kemudian yang lolos hanya 5 orang saja. Jadi dia punya tahapan seleksinya begitu. 30.000 jadi 90, kemudian nanti lolos hanya 5 saja. Artinya kalau sampai hanya 5 saja, 5 ini adalah orang-orang terbaik yang lahir dari 3 kecamatan ini untuk mengurusi aspirasi kebutuhan daripada masyarakat yang ada di 3 kecamatan ini. Karena sudah melewati seleksi yang begitu panjang, tentunya 5 orang ini mereka mempunyai kemampuan tidak biasa. Kalau lolos hanya 5 orang dari 30.090, kemudian jadi 5 orang, kemudian ternyata di antara 5 ini walaupun dapat kursi, tetapi kemampuannya biasa-biasa saja, maka risikonya kita juga akan mengalami 5 tahun ke depan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena 5 orang ini masing-masing diberikan tugas, kewenangan, dan fungsinya untuk berjuang, datang ke masyarakat. Karena kalau kita bicara pada saat kampanye, itu kita bicara visi misi partainya. Kalau orang Golkar itu karya dan kekaryaan. Jadi orang Golkar itu selalu berupaya untuk memberikan karya dan karya terbaik untuk masyarakat. Ya, jadi ini kita bicara karya dan kekaryaan. Tapi kalau sudah jadi anggota DPRD, kita tidak lagi bicara visi misi, tetapi kita bicara bagaimana datang ke masyarakat, kemudian kita dengarkan aspirasi yang berupa kebutuhannya, kemudian masuk di dalam media anggota DPRD, di ruang kantor DPRD, di situ melahirkan satu kebijakan. Kebijakan itu merupakan formulasi daripada kebutuhan masyarakat kita yang kita dengarkan selama masa kunjungan kerja maupun reses. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana yang kunjungan kerja, mana yang reses. Kalau kunjungan kerja itu kapan saja dia bisa lakukan. Tetapi kalau dia reses itu adalah kunjungan di sela-sela masa persidangan. Jadi kalau DPR itu 1 tahun itu ada 3 masa persidangan. Nah, di antara 1, 2, dan 3 itulah
Dia akan turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasinya, menjemput aspirasi dan kebutuhan itu, yang kemudiannya dia akan bahas. Nah, inilah akan berfungsi fungsi dari seorang anggota DPRD. Saya mau memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa anggota DPRD itu mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi legislasi. Apa itu fungsi legislasi? Fungsi legislasi itu fungsi membuat peraturan-peraturan daerah. Jadi kalau membuat peraturan daerah, inisiatif bisa datang dari pemerintah daerah, inisiatif juga bisa datang dari DPRD sendiri, kemudian dibahas dan ditetapkan oleh DPRD sebagai peraturan daerah. Apa isi peraturan-peraturan daerah? Peraturan-peraturan daerah itu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi norma dasar bagi kehidupan orang Alor. Jadi bukan dapil lagi, itu orang Alor. Bagaimana norma itu dibuat sehingga memudahkan dan menyelesaikan beberapa permasalahan kita. Jadi bukan peraturan itu dibuat menjadikan kita tidak bisa melakukan apapun. Bahkan peraturan itu ada, dia membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Itu tugas daripada DPRD. Fungsi yang kedua itu adalah fungsi anggaran. Orang bilang biasa fungsi budgeting. Nah, fungsi anggaran ini adalah fungsi di mana menyiapkan satu formulasi kebijakan masuk di dalam kebijakan anggaran yang biasa kita sebut sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dokumen anggaran dan pendapatan belanja daerah itu merupakan satu dokumen teknikal. Jadi biasa orang bilang dokumen teknokratik karena disusun oleh orang-orang ahli. Disusun oleh pemerintah, oleh birokrat. Tetapi birokrat ini tidak sembarangan birokrat. Birokrat yang melalui satu tahapan pendidikan khusus yang memahami tentang anggaran, kemudian dia menyusun dokumen itu dengan baik, dengan dasar-dasar hukumnya. Setiap angka kegiatan yang diberikan dan dibiayai, itu harus sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena apabila dia salah menyusun di dalam anggaran pendapatan belanja daerah itu, dia akan menimbulkan fatal, karena itu bisa juga nanti menjadi sesuatu yang merugikan masyarakat. Sehingga dalam penyusunan itu orang-orang ahli birokrat yang diberikan tugas khusus untuk menyusun sebuah dokumen teknokratik namanya. Lahirlah sebuah peraturan daerah yang namanya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga fungsinya adalah fungsi pengawasan. Setelah dibuatkan peraturan, apakah peraturan itu efektif di masyarakat berjalan atau tidak? Sudah diberikan anggaran untuk membiayai beberapa program dan kegiatan yang dimanfaatkan di tengah-tengah ke masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Apakah sudah dijalankan dengan baik, efektif, tepat sasaran atau tidak? Dimainkanlah fungsi satu yang namanya fungsi pengawasan. Jadi, saya sebutkan tadi, 5 orang yang lolos menduduki kursi itu adalah orang-orang luar biasa. Tidak ada kalimat untuk duduk kemudian saya belajar. Karena kalau dia belajar, berarti tadinya dia juga belum memahami betul hak daripada orang memilih. Tidak ada tempat untuk belajar. Karena pada saat kita masuk pada tahapan, kita masuk dalam satu proses pengambilan keputusan, orang yang duduk pada saat tahapan pengambilan keputusan itu adalah orang-orang luar biasa, orang-orang bijaksana, dan orang-orang hebat.
Kalau dalam pemilihan umum kali ini yang lahirkan 5 orang itu kemudian lahir orang yang biasa-biasa saja, tidak punya pemahaman yang cukup, makanya nanti duduk di DPR itu diberikan meja sendiri, dikasih mikrofon sendiri. Tetapi begitu dia duduk di mikrofon itu setiap tahun mikrofon itu baru, meja itu baru, pakaiannya baru. Jadi anggota DPRD itu seluruh fasilitas selama 5 tahun ditanggung negara. 24 jam ditanggung negara. Mau pergi kunjungan kerja dikasih dana, fasilitasi dikasih kendaraan. Setiap tahun dikasih baju baru, dikasih pin lambang emas 10 gram. Jadi semua dibikin fasilitas, tidak ada yang tidak ada. Selama 5 tahun 24 jam itu diberikan dan dijamin oleh negara. Bapak bisa bayangkan seluruh kekuatan yang dijamin oleh negara itu, kemudian orang yang Bapak pilih dari 5 orang yang kita bilang orang hebat tadi, ternyata bukan orang hebat, orang biasa-biasa saja, sehingga pada saat dia duduk di DPR itu, mikrofon yang baru itu, entah baterainya yang rusak atau listriknya yang rusak, sama sekali tidak pernah menyala. Dan tidak pernah menyampaikan sesuatu. Padahal, begitu banyak pembicaraan yang dilakukan, dengan cara yang dilakukan, bahkan sampai dengan berdiri bicara dengan gaya Soekarno, gaya pejuang, menyampaikan gitu. Tetapi pada saat itu dia bicara, kalau punya kumisnya tadi itu bicara depan, kumisnya diputar ke atas. Tapi pada saat dia duduk sebagai anggota DPRD, diam 1000 bahasa, dan kumisnya diputar ke bawah, tanpa kata, tanpa kalimat. Dan begitu kembali ke masyarakat pada saat kunjungan kerja dan reses, ditanya, Bapak, kita kemarin ini, kita kerja, saya ini tukang, jadi saya juga punya alat. Saya sudah berjuang Bapak, saya sudah berjuang, tetapi ini ya masih ada, ini masih tahun depan masih bisa. Ya, tahun depan masih bisa. Saya akan berjuang lagi Bapak. Ini dana terbatas, dana negara terbatas. Saya bilang tadi, dia bukan orang luar biasa, karena dokumen anggaran itu 2 buku saja setebal 25 cm ke atas, 2 buku, 1 buku saja lebih dari 2000 lembar. Jadi 2 buku itu hampir 5000 lembar. Perlu teknik, perlu ahli, perlu pengetahuan untuk bisa membaca. Jadi kalau tidak punya pengetahuan, kita pergi baru belajar. Tidak ada. Belajar itu tempatnya. Masa kamu belajar, usiamu jadi anggota DPRD sudah usia 30, usia 40, usia 50. Kenapa mesti belajar di usia 50? Sebaiknya siapkan untuk langkah menuju menghadap pertanggungjawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan Anda belajar, besitu Anda dipegang satu amanah yang begitu besar, yang menyebabkan Anda di akhir hayatnya menjadi penghuni neraka. Saudara, Anda menjadi anggota DPRD pada usia 40 dan 50. Hidup normal usia 60, 65 kita sudah tidak ada. Satu suara adalah suara manusia, itu satu hak suara, itu suara Tuhan. Amanah berat ditampung di bahu kita. Jangan selalu membanggakan bahwa saya suara begitu banyak dan saya akan dapat target 2000 dan besok saya akan jadi anggota DPRD, saya kalahkan semuanya. Anda tidak sadar
bahwa Anda punya pengalaman tidak ada, Anda punya pengetahuan tidak cukup, ya, Anda jadikan ajang pemilu ini sebagai pelarian dari keputusasaan. Bahkan Anda mencoba untuk menjadi seseorang yang akan dipuji, tapi begitu Anda tidak punya pengetahuan yang cukup dan Anda lolos di antara yang 5 itu, besok hari saat memilih Anda dipuji, tapi begitu Anda duduk, Anda akan dicaci. Orang yang bekerja dengan baik saja terkena cacian, apalagi Anda yang kerjanya tidak ada kerjaan. Pasti lebih banyak lagi cacian yang akan diberikan. Tidak gampang. Dari situ saya mencoba menjelaskan kepada kita semua betapa beratnya, betapa sulitnya, betapa berharganya amanah sebagai anggota DPRD. Bapak, kalau begitu nah, yang lain tidak bisa ikut, bukan tidak bisa ikut. Namanya pesta politik, hak ada di tangan pemilih. Hak ada di tangan pemilih, bukan hak ada di tangan orang yang dipilih. Kalau yang memilih tidak punya saringan yang bagus, yang memilih juga tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dan turut serta dalam pemilihan umum, makanya tugas daripada para caleg itu memberikan pemahaman yang cukup pada pemilih sehingga dia tidak salah menjatuhkan pilihannya. Kita bicara. Tadi saya sudah jelaskan betapa sulitnya menjadi seorang anggota DPRD apabila tidak punya pemahaman yang cukup. Oh, saya ini kan mantan birokrat, sehingga kalau saya jadi anggota DPRD, itu saya sudah tahu barang biasa. Tidak semua orang birokrat memahami daripada fungsi daripada DPRD itu, terutama menyangkut dengan fungsi daripada budget itu. Menyangkut dengan pembukuan, accounting, tata buku, accounting, atau dan lain-lain, itu semua orang belajar di sekolah. Tetapi pada saat berhadapan dengan yang namanya anggaran, di situ dia kolaborasi dengan kepentingan. Kenapa? Saya berbicara dengan ilmu pengetahuan yang cukup tentang pembukuan, tentang accounting. Tetapi saya diperhadapkan dengan kebutuhan dari masyarakat yang harus masuk di dalam kebijakan itu. Itu keahliannya harus keluar. Ya, itu keahlian harus keluar. Belum lagi kita harus mampu untuk berkomunikasi dengan birokrat yang di hadapan pada kita, yang seorang ahli. Dia seorang ahli, dia datang kepada DPRD untuk minta dibahas dan ditetapkan. Kalau dalam pembahasan itu, kepentingannya di pembahasan itu, lalu pengetahuannya, tekniknya tidak seimbang, maka salah satunya di antara itu akan menjadi korban. Korban apa? Korban akal-akalan, sehingga kepentingan salah satu pihak itu lebih dibudayakan daripada kepentingan yang lain. Kalau seorang anggota DPRD yang baik, pada saat dia bicara di situ, dia bicara, oke, buku kita bicara, sekarang saya bisa tahu posisi anggaran di sini, di sini, di sini, saya minta, karena masyarakat saya ada minta 1, 2, 3, 4, saya minta ini untuk bisa diakomodir, sumbernya dari sini, dari sini, dari sini. Itu anggota DPR bicara, karena dia diminta untuk dibahas dan ditetapkan. Tentunya dia juga harus tahu bahwa saya mau kegiatan ini masuk ke dalam anggaran ini, di buku anggaran ini, tetapi dengan sumber pembiayaannya dari sini, dari sini, dari sini. Kalau dia tidak punya pemahaman yang cukup, makanya kemarin saya bilang, jadilah anggota, jadi bukan lagi jadi anggota DPRD, tetapi jadi anggota DPRD ADAKO. Gitu kan begini, ini anggota DPR ADAKO.
Paham tuh ada kok? Karena sudah tidak mampu lagi buka buku membaca ini buku kebijakan anggaran, dia tinggal bilang, saya kemarin pidu lolong, tapi saya pemasyarakat, ini Dora ada minta ini. Kira-kira Bapak ada kok? Bisa kok? Itu yang lolos dari saringan pemilih yang salah memilih. Kalau anggota DPRD dia datang ke membungkuk kepada birokrat lalu bertanya, Bapak bisa kok? Ada kok? Bahaya. Itu yang nanti dikembali ke Bapak orang tanya, orang bilang apa? Hai Bapak, nanti baru kita berjuang. Saya sudah berjuang mati-matian, tapi memang tidak ada anggaran terbatas. Padahal dia tidak bahas, dibuka pergi karena tebal, dia tidak punya pengetahuan yang cukup tentang itu, dia sudah mabuk duluan. Sehingga dia tanya, ya sudahlah kita tutup. Buku ini tebal saja kita tutup Bapak. Kira-kira bisa kok yang itu tuh bisa. Ya dana ada kok. Nah ini birokrat juga dia tidak mau kalah. Dia selamatkan dia punya perjalanan dinas, dia selamatkan dia punya biaya operasional. Dia bilang, Bapak, semua sudah terbagi habis di dalam buku ini. Semua sudah jadikan program dan kegiatan untuk kesejahteraan, sudah disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten, provinsi, dan pusat. Selesai. Itu naik anggota, oh begitu kok Bapak? Ya begitu tuh Bapak. Selesai game. Itulah yang makanya banyak yang gagal itu begitu. DPR bukan tempat belajar. Mana mungkin sebuah amanah diberikan kepada orang yang tidak punya pengetahuan cukup. Berbahaya sekali. Nah, inilah dalam pesta politik pemilih harus pintar. Maka saya memilih pada saat saya berkampanye, saya membuat pemilih menjadi pintar. Sehingga dengan jelas, dengan terang mendengar, dengan punya saringan yang cukup, dia mampu memilih orang yang bisa dititipkan suara amanahnya untuk 5 tahun ke depan. Bapak Ibu semuanya, bukan karena berdiri di depan lalu nah, bukan itu. Ini hanya momentum pesta. Ini momentum pesta. Pesta untuk masuk pada pesta itu pertama sudah cukup usia. Yang kedua punya pendidikan yang cukup. Ya, itu sudah persyaratan-persyaratan sudah dimudahkan. Ya. Dan yang penting adalah kualitatifnya, bukan kuantitasnya, kualitatifnya. Kuantitas, mutunya, Pak. Kalau pengemban amanah tidak bermutu, bahaya. Gagallah kita semua. Kita mengharapkan dengan menitipkan si tukang datang dengan ikhlas memberikan suaranya ini dengan harapan Bapak ini bisa sukses, kemudian datang kembali dengan program yang tadinya saya tukang tidak punya alat, dia bisa datang dengan alat dan saya bisa dengan alat itu untuk menghidupi keluarga saya. Dia seorang nelayan, dia titipkan suara itu kepada orangnya, diharapkan kemudian orang ini bisa sukses dan dia kembali membawa seluruh kebutuhan yang saya miliki untuk bisa saya membawa keluarga saya lebih baik kehidupannya. Itu tujuan daripada kita menitipkan amanah suara kita. Kalau umpama dari pemilu ke pemilu, saya pak pemilu kemarin begini. Nah, pemilu ke pemilu kalau begini ya kemarin pilih siapa? Ya toh? Kalau benar tidak mungkin begitu. Karena keliru memilih. Kenapa? Tidak. Itu orang itu dia hebat. Ya itu punya pengalaman begini dia. Ya kalau punya pengalaman hebat,
tentunya dia akan berkarir di situ dan dia akan jadi hebat. Tapi begitu dia masuk pada dunia politik ini tidak sekedar punya kemampuan teknik. Kemampuan teknik itu kemampuan dasar. Tapi kalau sudah masuk di dalam politik, dia diangkat derajatnya menjadi orang pemimpin, dia masuk kepada satu tataran pengambil keputusan. Orang yang mengambil keputusan, orang yang sudah punya kemampuan di atas rata-rata. Ya toh? Ini ada ojek lari-lari gitu kan? Datang tidaklah. Dia ini yang tiap hari dia muat saya. Kalau bahina saya bilang terima kasih juga, dia juga terima saja. Ini orang baik lah. Ini orang baik, jadi saya pilih dia sudah. Ini kita pun anak, jadi mau bilang bagaimana? Ini pemilu toh. Kita pun anak juga ada ikut, jadi ya, sudahlah. Daripada ini nanti kita pilih orang lain, nanti dia marah, jadi kita pilih dia. Dia sudah susah, bapak juga sudah susah, salah pilih lagi ya tambah dua tambah susah. Dalam pemilu bukan itu, mahal, itu menentukan masa depan. Saya tidak mau berbicara buat tangan saya di Dulolong ini, karena Dulolong ini kampung saya juga. Makanya saya jadi anggota DPRD, saya tidak pernah lupa Dulolong. Karena Dulolong ini mulai dari 2009 sampai dengan 2019 memberikan kontribusi saya rata-rata di atas 100. Makanya kenapa saya kembali. Dan kemarin kenapa waktu 2019 saya memilih tempat di atas. Waktu itu saya masih jadi anggota DPRD saja. Waktu 2019 orang Dulolong memberikan suara saya lebih dari 100 itu melengkapi suara terbanyak saya sehingga saya dipercaya oleh partai menjadi wakil ketua DPRD. Jadi bukan main. Makanya kenapa dengar saya kasih ini. Kalau mau dibilang pembangunan di Dulolong ini 80% dari tangan saya. Tapi saya tidak pernah ngomong itu Pigi sudah kerja. Karena saya olah di dalam pengambilan kebijakan. Turun menjadi suatu kebijakan, saya tidak turut serta lagi di situ. Yang terpenting saya tinggal lihat, abrasi sudah ada, got sudah ada. Dan itu apa namanya, jalan sudah turun. Saya suruh bilang jalan tuh bikin dari samping jalan itu apa namanya kantor desa, putar sampai di rumah besar sana, turun sampai di kuburan. 1,3 miliar. Itu jalan perintis untuk di jalan Dulolong ke Ladon sebenarnya. Itu masih ada program lanjutan itu sebenarnya. Saya berikan waktu 2014 itu 1,3 miliar. Dan untuk mengambil sebuah kebijakan itu, memperjuangkan menjadi satu program dan kegiatan tidak gampang, tidak mudah. Karena semua daerah membutuhkan itu. Tetapi kenapa Dulolong mendapatkan itu? Karena saya yang berdiri ini adalah orang Dulolong juga. Makanya orang Dulolong memberikan suara saya lebih dari 100 dan saya menjadi wakil ketua DPRD. Ke depan seperti apa? Karena Dulolong ini adalah medan perjuangan, ini desa-desa perjuangan, lahir orang-orang besar di Dulolong ini. Dan saya pun masuk di dalam darah keturunan dari orang-orang hebat yang lahir di Dulolong ini. Dan saya juga mau melanjutkan perjuangan daripada orang-orang hebat itu untuk masuk pada satu tahapan perjuangan ke depan. Saya di partai saat sekarang ditugaskan dua. Tugas yang pertama adalah lakukan perjuangan di legislatif untuk mendapatkan suara dan kursi yang maksimal. Yang kedua adalah diberikan tugas untuk maju dalam pilkada tahun 2024 sebagai calon bupati. Ingat itu. Ini saya ngomong di Dulolong. Hanya saya yang berani ngomong itu. Kenapa? Saya pegang suratnya.
ada surat legalitasnya. Kalau kami di Golkar, karena pilkada itu di tahun 2024 juga, prosesnya itu awali dari Januari. Kenapa? Karena pilkada itu akan jatuh pada bulan November. Tetapi kemungkinan dia bisa dimajukan menjadi September. Ada kemungkinan maju. Tetapi kalau dia tidak maju juga, maka prosesnya dimulai dari Maret. Tetapi kalau dibutuhkan dari September, maka 10 bulan menjelang hari puncaknya itu, proses pilkada itu sudah jalan. Makanya kenapa kita di Golkar, proses legislatif dan proses pilkada itu telah dibuatkan surat keputusan kepada orang-orang yang ditugaskan untuk maju dalam legislatif dan pilkada. Dan saya ditugaskan untuk pilkada 2024. Sekarang saya mau tanya orang-orang di Lolong, bangga tidak kamu punya orang menjadi calon bupati? Itu yang saya tanya. Kalau tidak bangga, coba tanya, cek. Di antara kita kader-kader di Lolong ini, siapa yang paling dekat dengan bendera pilkada? Ingat, almarhum Pak Imran Duru adalah wakil bupati. Kita sudah sumbangkan dia. Sekarang siapa lagi yang mau kita pertaruhkan untuk duduk di dalam pengganti beliau sebagai wakil bupati atau sebagai bupati? Siapa di antara kita? Yang berbicara semua maju pilkada tidak punya legalitas. Yang punya surat legalitas baru saya saja. Dan apa saya siap? Enggak. Saya insya Allah lahir batin siap. Ya, lahir batin siap. Kenapa? Saya sudah tunjukkan prestasi dari 2009, 2014 sampai 2019 dan sampai saat ini. Saya siap untuk berargumentasi, mengajak apapun visi misi, pengetahuan dengan siapapun di Kabupaten Alor ini yang berniat yang sama. Saya siap untuk itu. Untuk mencari siapa yang terbaik di antara yang baik ini untuk bisa memimpin daerah ini di 2024. Satu kali jalan, kenapa? Karena untuk maju di pilkada dibutuhkan minimal 6 kursi DPRD, 6 kursi partai. Jadi sehingga komunikasi kerjasama yang baik antar partai itu dipentingkan. Jadi kalau kita punya partai menghendaki untuk maju pilkada, kita bekerja sama berkoalisi dengan orang, tetapi dalam kampanyenya dia menjelek-jelekkan partai orang, dia menjelek-jelekkan caleg orang, merasa diri yang paling benar dan lain-lain, maka pada saat nanti harus berkoalisi, Pak, maju pilkada sama-sama, kita butuhkan tambahan 2 kursi, boleh Bapak, partai Bapak punya kursi, gabung dengan kami. Lu di kampanye, lu omong jelek-jelekin saya dulu, baru lu mau gabung dengan saya, bagaimana? Padahal dibutuhkan persyaratan 6 kursi untuk maju pilkada. Ini 5 dapil, kalau 5 dapil, satu dapat satu cuma 5 kursi, dibutuhkan tambahan 1 kursi. Harus bisa berkoalisi dengan orang lain. Dan saya secara lahir batin pengetahuan saya sudah cukup untuk bisa mengemban amanah maju pada pilkada 2024. Sehingga saya akan kerja maksimal di tahun 2024 ini pada pesta demokrasi legislatif ini. Saya akan kerja, setiap desa akan meraih suara, penyumbangan suara kepada saya yang maksimal. Dan saya yakin pada desa-desa yang telah saya tiba dan masuk dan berbicara, menyampaikan visi misi, menyampaikan pemikiran saya yakin saya akan mendapatkan dukungan. Dan sampai dengan detik ini, sesuai dengan kalkulasi, kalau 2019 saya mendapatkan 1498, maka bukan tidak mungkin saya di tahun 2024 ini untuk legislatif dengan tambahan 1 dapil lagi ke bola, ya toh,
Kemudian ada daerah-daerah khusus yang tadinya belum menyumbangkan suara saya maksimal. Saya akan bekerja keras di daerah-daerah itu. Kemudian mentambah lagi minimal 500 suara. Maka bukan tidak mungkin saya bisa menyumbangkan suara partai 2.500. Karena saya punya kalkulasi yang jelas. Ini hadir orang-orang Ternate Pulau Buaya. Jam 12 siang tanggal 14 Februari saya orang pertama yang jadi anggota DPRD. Mau kursi kedua, mau kursi ketiga, mau kursi kelima, yang penting jam 12 siang saya yang pasti akan jadi anggota DPRD. Saya mau kasih tahu. Makanya kenapa saya bilang sekarang ikut. Gandengan saya, kereta ini, dia punya gerbongnya panjang. Ya, kalau waktu 2009 itu hanya 2 gerbong saja. Ternate sama Pulau Buaya saja. Tapi begitu 2014 muncul lagi gerbong Al Besar, Aimoli, Pura Barat. Kemudian 2019 muncul lagi Pura Selatan, Pura Utara. Kemudian di Dulolong ini tambah, Dulolong Barat tambah, Lewalu tambah, Ampera tambah, Levokisu tambah, Alila induk di Bota tambah, sehingga waktu itu hasilnya ada 10 gerbong desa menjadi desa binaan saya. Saya menggunakan teknik bagi-bagi ilmu. Mungkin ada caleg ini supaya bagaimana berhasil. Saya menggunakan cara desa binaan. Yang saya maksudkan gerbong itu adalah desa binaan saya. Kurang lebih 10 desa binaan saya. Sehingga menghasilkan 1498 suara itu. Sekarang bagaimana dengan tambahnya ke bola? Maka tambah juga kurang lebih 6 gerbong. 6 desa binaan saya. Sehingga bukan tidak mungkin dari gerbong-gerbong tambahan ini akan menambah suara saya menjadi 2.500. Jadi saya harapkan adalah kalau kemarin saya dapat suara di Dulolong ini cuma 100, saya harapkan bisa lebih dari itu. Karena mungkin saat sekarang ini saya tidak menampik. Jadi karena saya juga bagian daripada Dulolong ini, putra terbaik dari Dulolong ini, sehingga saya pun berhak untuk mendapatkan dukungan dan membantu saudara-saudara saya ini untuk keluar dari kesulitan. Bahaya kalau saya datang ke sini, kemudian saya sudah berbicara di depan kita semuanya, ditambah dengan suara, kemudian tidak datang untuk menyelamatkan keluarga ini keluar dari persoalan rumah tangga dan ekonomi keluarganya. Dan untuk itu janji saya, apabila Dulolong ini bersama-sama saya dalam gerbong yang masuk 15 gerbong ini, maka mari sama-sama kita menuju pada stasiun akhir keberhasilan dan kesuksesan. Saya tidak rela saudara saya di Dulolong ini masuk dalam gerbong yang menuju pada stasiun kegagalan. Ya, kegagalan. Jangan itu. Mumpung saya sudah hadir, saya tawarkan jalur yang cepat dan gerbong tersedia, ikut dan kita menuju pada stasiun keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi begitu berhasil saya dapat 2.500, partai bilang, Pak Sulaiman maju sudah. Nah, maju pilkada, maka Dulolong pun termasuk orang yang sukses membawa saya kepada langkah berkah maju pada pilkada. Ini saya mau ukir itu. Dan ukiran keberhasilan saya, kesuksesan saya itu, ada nama keluarga dari Dulolong punya masuk dalam satu catatan keberhasilan kesuksesan saya. Saya pikir ini yang saya sampaikan, ya. Saya, karena ini sifatnya dialogis, saya juga harus berikan kesempatan kepada keluarga di Dulolong ini yang mungkin mau menyampaikan baik pertanyaan
maupun menyampaikan kritik atau saran atau mau marah juga baik, saya terima saja. Namanya kita pegang amanah ini kan tidak mungkin sempurna, pasti mempunyai kesalahan. Sehingga jangankan pertanyaan, mau saran dan kalau perlu marah saya pun saya terima. Jadi saya tunggu. Ya Bapak semuanya, Bapak Ibu, jadi tidak hanya pertanyaannya laki-laki saja, perempuan juga baik. Ya, orang muda, orang tua boleh. Untuk itu saya berikan kesempatan. Good. Nanti ya setelah saya menjawab pertanyaan itu baru kita tutup. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jika penyampaian tadi ada yang kurang, ada yang lebih sedikit, mungkin ada masukan atau ada pertanyaan, diberikan kesempatan. Sesi pertama 5 penanya. Ada? Bapak Hemat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih sehat walafiat, kumpul bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan orasi politik dari Bapak Sulaiman Syih. Yang terhormat orang-orang tua kami dari Dulolong, Umapura, Pulau Buaya yang sempat hadir di tempat ini. Kami dari Desa Lewalu, Bapak. Hanya ingin kami tanyakan, bila mana Bapak lolos dalam caleg ini, kami mohon supaya jangan melihat secara individu, tapi masyarakat seluruh Alor ini adalah masyarakat Bapak. Bila mana Bapak duduk di tempat itu, melihat semua masyarakat, khususnya Desa Dulolong. Itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada yang mau bertanya, silakan. Bapak. Ya, saya juga ingin mau menyampaikan amanat yang Bapak pernah titipkan kepada kami, dan kami kembalikan kepada Bapak bahwa Bapak sudah berjalan begitu jauh, ada keberhasilan yang diceritakan kepada kami merasa bangga. Oleh sebab itu ada ke depan nanti garis tangan yang Bapak telah sampaikan kepada kami mohon ada campur tangan sehingga semua program yang diniatkan akan menjadi buah tangan, menjadi kebanggaan bagi kami sebagai masyarakat yang berdomisili di Adabang Ernu, Ailibang Kau dan Purbang itu. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan salam. Ya, terima kasih. Yang kedua, yang ketiga. Ya, dari mama, dari bapak, ada masukan, ada pertanyaan, diberikan kesempatan. Ya, ini momentum yang sangat tepat, Bapak-Bapak sekalian. Ini hanya satu kali saja di Desa Dulolong. Setelah itu kita tunggu di 14 Februari siapa yang menang. Jadi ini momentum yang sangat tepat untuk Bapak-Bapak sekalian bertanya. Seperti itu. Ya, diberikan kesempatan yang ketiga. Mama yang di sebelah.
Yang mau modal usaha UMKM, ya dipersilakan. Ya silakan. Ya sini. Ayo mewakili UMKM. Ya di sini Mama. Ya ikut Pak Irwan ikut. Ikut sana. Ayo cepat. Mama dorong, mari Mama. Ngomong sedikit saja juga. Ya, Bapak-Bapak sekalian, caleg 10 orang, 5 orang yang nanti akan lolos. Yang memiliki basislah yang akan lolos. Itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini. 5 tahun begitu lama, olehnya itu saya beri kesempatan yang berikutnya, yang pertanyaan yang ketiga. Kalau tidak ada, saya serahkan mic ini kepada Bapak S2 untuk menjawabnya. Baik, karena beberapa yang menyampaikan dari Lewalu, kemudian dari Dulon juga Bapak orang tua sudah menyampaikan pesan, bukan pertanyaan tapi pesan kepada saya. Tentunya ini akan saya jaga dengan baik, ya. Yang pasti bahwa saya jelaskan lagi kembali, saya di dalam bekerja sebagai anggota DPRD itu saya menerapkan sistem namanya desa binaan. Ya, jadi desa binaan ini, yang 15 desa binaan saya itu setiap tahunnya saya berjuang untuk mereka harus dapatkan kue pembangunan. Terutama di dalam proses pemberdayaannya. Dia nelayan, dia dapat haknya untuk dapatkan itu, ya kan? Dia pertukangan, dia dapatkan itu. Dia perbengkelan, dia dapat itu. Dia profesi apapun, kalau dia pedagang maka saya berikan dia permodalan. Cuma hanya satu yang saya hentikan bantuan itu, yakni bantuan perumahan. Saya rintis bantuan perumahan ini sejak 2009. Dimulai dengan bantuan 5 juta rupiah untuk bantuan alat-alat untuk pembangunan seperti semen, tapi nilainya cuma 5 juta saja. Saya berhentikan itu 1 tahun kemudian program itu. Kenapa? Karena kita maksudkan kasih 5 juta ini hanya rehab saja. Ya, hanya rehab saja. Tapi apa yang terjadi? Dengan 5 juta itu, rumah dirubuhkan lalu dibangun rumah baru. Saya kaget setengah mati, kok bisa 5 juta bisa melahirkan rumah baru? Saya tanya dengan baik, ternyata saya kasih bantuan 5 juta, tetapi sertifikat rumah melayang di BRI 25 juta, sehingga orang ini punya rumah bagus, tetapi punya utang tambahan 25 juta. Dari itu program ini saya batalkan, karena program ini membuat orang bukan tambah bahagia, tambah sukses, tambah susah. Karena tadi dia tidak punya utang, saya kasih dulu dia bangun rumah karena pengen rumah bagus, dia pergi utang 25 juta. Celaka 12 sudah. Daripada saya ikut berdosa, saya berhentikan program itu. Ya, ini yang programnya. Bukan saya baik itu, baik saya saja. Nanti orang bilang, ya baik, kasih kita 5 juta, betul. Ini yang bikin kita utang 25 juta, itu tidak. Itu yang saya berhenti. Jadi semua program itu jalan. Kayak untuk orang-orang yang pedagang, perkiosan dan lain, saya berikan untuk mereka permodalan. Kenapa? Karena saya tidak mau mereka terjebak kepada praktek-praktek peminjaman yang tidak pada tempatnya, yang begitu susah. Saya mau cerita satu hal. Kenapa sampai mama-mama ini atau bapak semua yang penjual ini terjebak kepada pinjaman? Ini saya mau cerita supaya kira-kira mama tahu, karena
Yang jual ikan, dia ambil ikan pada orang yang tangkap ikan, dia bawa ke pasar, tidak laku, akhirnya dia pinjam di koperasi untuk bayar orang punya ikan. Besok dia ambil lagi, dia jual lagi, dia utang lagi sama orang itu, ada lagi utang di koperasi, akhirnya ini juga tidak laku, akhirnya utang di koperasi dan utang ini ambil lagi koperasi satu lagi. Akhirnya kita bukan dagang ini jadi berhasil, jadi senang, tapi kita terjebak dalam utang piutang. Ini ada problemnya, mau dia orang. Orang yang punya uang sebenarnya di daerah ini adalah birokrat atau pegawai negeri. Karena kita punya APBD itu 1,1 triliun itu, 500 miliar itu gaji pegawai. Semua orang kalau kampanye itu bilang buka lapangan kerja dan apa. Tapi yang 500 miliar, setengah daripada APBD kita itu adalah gaji pegawai yang setiap bulannya negara bayar mencapai angka 15 miliar. Tetapi karena begitu orang ini menjadi pegawai awalnya, tidak diajarkan tentang manajemen pengelolaan uang keluarga. Semestinya dari awal disusun. Bapak mau tahu, pegawai-pegawai ini sampai pensiun sekalipun tidak menikmati gaji utuh. 80% juga tidak. Kenapa? Karena waktu dia masih 80%, dia sudah ambil motor. Padahal dia punya gaji baru 1 juta lebih. Tapi dia sudah ambil motor gaya. Akhirnya dia kredit dengan angka 700 juta. Gaji 1,5 juta, orang potong setengah. Tinggal 700.000 yang bawa pulang. Baru jalan 5 tahun, kenal nona, minta kawin. Akhirnya dia tambah kreditnya. Tambah 10 juta untuk kredit beli sapi untuk pesta. Itu ikatannya 10 tahun. Ya toh? Begitu sudah kawin, berjalan 3 tahun, kredit belum selesai, bank tanya, Bapak masih bisa? Karena gaji 3 juta, terus sudah bayar kredit 2 juta, masih ada 1 juta lebih. Bapak kalau mau tambah bisa. Tidak, ini Imam tua bilang kita harus beli tanah bangun rumah. Jadi tambah lagi 25 juta, dipotong lagi tinggal 1 juta lebih, jadi terima pulang tetap dengan 700.000. Ya nanti saya cerita ini akibat nih. Nanti saya cerita ada akibat dan saya cerita. Karena sumber kita ini APBD. Ya. Sudah nikah, punya anak, kredit belum lunas. Ya. 16 tahun kemudian anak mau kuliah. Bapak tidak punya simpanan. Salah satu caranya, Bapak bank datang, Bapak saya bisa kredit. Oh bisa. Bapak bisa tambah kira-kira 50 juta lagi. Ya toh? Jadi tambah lagi 50 juta lagi. Bapak sudah kerja 15 tahun atau 16 tahun. Selama pembaktian kepada pemerintah 30 tahun. Pada bakti 20 tahun anak kuliah. Kredit belum selesai, anak kuliah. Akhirnya tambah kredit lagi untuk anak regis. Dan kuliah. Akhirnya apa yang terjadi? 500 miliar ini, yang 15 miliar setiap bulan itu, karena pegawai terima gajinya tidak mencapai angka 700.000, sehingga 15 miliar itu tinggal 500 sampai 1 miliar yang turun. Dia terima ke istri, sampai ke istri bilang, Mama, beli di kios dulu, beli supermie atau beli beras, beli telur, beli apa, Bapak punya rokok dan lain-lain. Ya toh? Pikir sampai di sana, Bapak,
kios yang kemarin tuh Bapak punya rokok itu sudah 200.000 tapi belum bayar. Lu bilang punya kios tuh 50.000 dulu lah. Bulan besok baru kita bayar lagi. Ini kenyataan. Kenapa orang jual ikan di sana tidak laku? Karena yang terima gaji yang punya uang ini tidak bisa berbelanja karena habis di rumah. Makanya akhirnya orang cari jalan bagaimana supaya ikan bisa laku. Ini situasinya. Nah, apa yang perlu diselesaikan adalah bagaimana caranya kita selamatkan yang 500 miliar ini. Minimal pegawai itu terima gaji adalah 80%. Itu baru benar. Ya. Satu-satunya jalan ada apa? Kalau mau kampanye bupati, bukan bicara lapangan kerja, tapi bagaimana caranya menyelamatkan yang 500 miliar ini, mengurangi orang yang hutang di bank. Jadi kalau biaya pilkada itu jangan dipakai untuk kampanye.